bersama saya, Jody Tiara di Sosiologi Podcast. Pada siang hari ini, kita akan berbicara asyik dengan kedua narasumber kita. Episode kali ini, kita akan bahas tentang konflik diagonal. Konflik diagonal adalah konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi yang menyebabkan pertentangan yang sangat ekstrim. Biar lebih jelasnya, kita akan mengambil contoh Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau biasa kita kenal sebagai GAM, yaitu gerakan separatisme yang memperjuangkan kemerdekaan Provinsi Aceh di Indonesia. Gerakan ini memiliki antar sejarah dan faktor-faktor yang sangat kompleks yang mempengaruhi perjuangan mereka. Kita akan hadirkan narasumber kita di tengah-tengah kita. Nah, sekarang sudah ada narasumber di samping kanan dan kiri saya. Bisa perkenalan dulu nih, Kak? Silahkan, saya dulu. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Kusmatima dan ini adalah teman saya. Ya, jadi perkenalkan nama saya Cadia Astuti. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya nih, kenapa sih Gerakan Aceh Merdeka ini bisa dikatakan sebagai konflik diagonal? Kak, saya akan menjawab kenapa konflik itu masuk ke dalam konflik diagonal. Jadi ya, kalau menurut saya, karena konflik GAM itu dilatar belakangi karena adanya perbedaan pandangan terhadap hukum Islam, dan juga kan ada ketidakadilan terhadap alokasi sumber daya alam tadi yang dibicarakan kakak, dan juga rasa kecewaan dari masyarakat Aceh itu sendiri. Jadi mengapa itu GAM bisa masuk ke dalam konflik diagonal karena adanya rasa kecewaan dari masyarakat Aceh. Jadi begitu, Kak. Oh, jadi begitu ya, Kak? Ya. Kembali lagi ke topik awal, bagaimana sih, Kak, awal mula GAM itu terjadi? Oke, Kak, jadi GAM atau yang kita sebut Gerakan Aceh Merdeka itu adalah gerakan separatisme bersenjata. Jadi mereka itu bertujuan untuk melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita sebut saja NKRI. Dan juga GAM ini itu menurut sejarahnya dibentuk pada tanggal 4 Desember 1976 yang dipimpin oleh Tengku Hasan. Karena akibat dari perselisihan ini antara pemerintah Republik Indonesia dan juga GAM ini, akibatnya adanya perbedaan atau pertentangan dari tahun 1976 sampai 2005. Oh, jadi itu awal mula terbentuknya GAM itu karena perbedaan ya, Kak ya? Iya, Kak, benar banget. Nah, kalau GAM itu kan mempunyai 3 tahapan ya, Kak? Bisa dijelasin nggak nih, Kak? Iya, jadi Kak, pada tahap pertama yang dipimpin oleh Gam Hasan beserta para pengikutnya, ia melangsungkan perlawanan kepada Aceh terhadap pemerintahan Indonesia. Seperti itu, Kak. Nah, kemudian hal itu kurang menurutnya. Kemudian ia melanjutkan kembali membuka perlawanan di daerah lain. Yang pertama itu di Kabupaten Pide. Pada saat itu, Gam Hasan sedang melanjutkan perlawanan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Pada 1977, Gam mengibarkan bendera perang. Dengan itu, ia melakukan gerilya atau disebut perang gerilya. Nah, pada saat itu, hal itu diketahui oleh pemerintahan pusat Indonesia. Nah, karena diketahui, kemudian hal itu tidak melanjutkan aksi dari perang gerilya tersebut. Dan juga ya, Kak, pada tahun 1989 ini GAM didukung oleh Libya dan juga Iran. Mereka itu mengerahkan sekitar 1.000 tentara pelatihan. Dengan 1.000 tentara pelatihan ini mestinya tentara yang ada di GAM itu lebih terlatih dan juga tertata. Pada saat itu juga Aceh dinyatakan sebagai operasi militer. Jadi pada waktu daerah operasi militer ini berlangsung, banyak sekali 7.000 pelanggaran hak asasi manusia. Iya, Kak, dan juga pada tahun 1998 saat itu Soeharto meminta untuk mundur dari Presiden Indonesia, sehingga hal itu digantikan oleh Yusuf Habibie. Selama Yusuf Habibie berperan sebagai Presiden Indonesia, ia memerintahkan untuk pasukannya kepada GAM untuk memberikan ruang bagi GAM untuk melanjutkan atau mengembangkan segala organisasinya. Tapi nih, Kak, pada tahun 1999 justru kekerasan itu meningkat dan didukung oleh penyelundupan senjata-senjata dari Thailand untuk GAM. Dan juga kekuatan militer pada tahun 2002 itu menjadi kurang lebih 30.000 dan 1 tahun kemudian menjadi 50.000. Nah, kalau dampak dari kekerasan GAM ini apa sih, Kak? Jadi dampak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM itu banyak sekali, beberapa ribu warga sipil itu telah meninggal dunia.
Oh, jadi begitu ya Kak? Iya, Kak. Nah, kalau cara mengatasinya itu gimana Kak? Ya, jadi cara mengatasi GAM tersebut, pemerintah melancarkan serangan besar-besaran kepada Aceh pada tahun 2003 di Aceh. Nah, pada tahun itu keberhasilan sudah mulai dilihat pada tanggal 26 Desember 2004. Kemudian hal itu jadi seperti tsunami dan gempa di Aceh. Kejadian ini memaksa para pihak untuk selalu berinisiasi dan bernegosiasi kembali untuk merancang perlawanan yang akan dilakukan. Selanjutnya Kak, jadi pada tanggal 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah Indonesia akan melangsungkan perundingan kembali di Finlandia. Berapa lama nih Kak perundingannya? Jadi sekitar 5 hari Kak. Jadi tim perundingan Indonesia mencapai kesepakatan damai di Finlandia. Damai selanjutnya itu dipimpin oleh Aceh Monitoring Mission atau yang kita sebut saja AMM. Jadi semua senjata pada waktu itu pada tanggal 27 Desember 2005. GAM melalui juru bicaranya yaitu Sofyan Daud berhasil membubarkan tentara negara Aceh. Jadi teman-teman, setelah konflik selama beberapa dekade, pada tahun 2005, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai Helsinki dan memberikan otonomi khusus kepada masyarakat Aceh dan hak untuk memerintah sendiri. Aceh adalah provinsi yang damai dan sejahtera. Masyarakatnya menikmati hak dan kebebasan yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Namun, perjuangan kemerdekaan masih terus tertanam di dalam diri mereka. Gerakan Aceh Merdeka mungkin bukan lagi gerakan bersenjata, namun semangatnya tetap hidup di hati masyarakat Aceh. Seiring Aceh yang terus maju, jangan pernah lupakan pengorbanan dan perjuangan di masa lalu. Nah, gimana nih teman-teman tentang gerakan Aceh Merdeka? Apakah sudah jelas penjelasan dari kami? Jika belum, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Saya Jati Tiara pamit undur diri dan saya Kusuma Timah pamit undur diri. Saya Ica Dwi Astuti juga pamit undur diri. bye-bye.